sendirian. Ada Mbak Martina. Hai. Ada Mbak Peggy. Halo semuanya. Dan yang terakhir yang sering kita lihat, Mbak Tea. Nah, pasti udah pada siap semua kan untuk ibadah minggu hari ini. Nah, dengan bangkit berdiri, dengan penuh semangat, kita menyanyikan lagu Memasuki Gerbangnya. Memasuki gerbangnya dengan hati bersyukur, halamannya dengan pujian. Ku tahu hari ini harinya Tuhan, ku bersuka setiap giranganmu. Dia giranganku, oh dia giranganku, ku bersuka setiap giranganmu. Dia giranganku, oh dia giranganku, ku bersuka setiap giranganmu. Ku masuki gerbangnya dengan hati bersyukur, halamannya dengan pujian. Ku tahu hari ini harinya Tuhan, ku bersuka setiap giranganmu. Dia giranganku, oh dia giranganku, ku bersuka setiap giranganmu. Dia giranganku, oh dia giranganku, ku bersuka setiap giranganmu. Nah, sebelum kita melanjutkan ibadah hari ini, mari kita berdoa. Selamat pagi Bapak, terima kasih Engkau sudah memberikan kami kesehatan. Kami bisa berkumpul bersama teman-teman walaupun melalui online. Sebentar lagi kami akan melanjutkan ibadah online kami. Kiranya Engkau sertai ibadah ini dari awal, pertengahan, hingga akhirnya. Dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa. Amin. Nah, tiba saatnya kita mendengarkan firman Tuhan. Tapi sebelum kita mendengarkan firman Tuhan, kita persiapkan diri kita persiapkan hati kita dengan kita memujikan, persiapkan hatiku Tuhan. Persiapkan hatiku Tuhan, untuk dengar firman-Mu saat ini. Ku sujud menyembah-Mu Tuhan, masuk hadirat-Mu
teman-teman remaja, apa kabar? Semoga semua dalam keadaan sehat ya. Oh ya, minggu ini kalian ada yang masuk tahun ajaran baru ya? Atau ada yang baru naik jenjang nih masuk ke remaja? Mbak Ita ucapkan selamat datang, selamat bergabung ya. Sebelum kita memulai firman Tuhan pada pagi hari ini, mari kita berdoa terlebih dahulu, minta bimbingan Roh Kudus supaya kita semua bisa fokus, kita semua juga dapat menerima berkat Tuhan dalam firman ini. Mari kita berdoa. Terima kasih Bapak untuk pagi hari ini Engkau izinkan anak-anak-Mu dapat berkumpul di rumah kami masing-masing Tuhan. Dan kami percaya semua dalam keadaan sehat, penuh sukacita dan damai sejahtera, dan siap Tuhan untuk dapat mendengarkan firman-Mu. Bapak, kiranya Engkau bimbing kami, Engkau mampukan kami agar dapat menerima firman-Mu, agar kami rindu untuk dapat bersekutu Bapa. Kami percaya dengan teman-teman kami dimanapun mereka berada, dan sehingga firman ini dapat kami terima dan dapat kami juga jalankan dalam kehidupan kami sehari-hari. Berkati kakak Pamong yang akan menyampaikan, Kau juga kiranya curahkan Roh Kudus-Mu dan juga bimbing kami semua Tuhan dalam yang mendengarkan maupun yang melakukannya. Terima kasih Bapa. Haleluya, amin. Oke, pada pagi hari ini kita akan sama-sama belajar ya tentang satu tokoh yang mungkin kita jarang mendengar namanya, Epafroditus. Wah, siapa ya itu? Nah, kita sama-sama buka ya di Filipi 2 ayat 25 sampai 30. Oke, Mbak Ita bacakan buat kalian. Sementara itu, kuanggap perlu mengirimkan Epafroditus kepadamu, yaitu saudaraku dan teman sekerja serta teman seperjuanganku yang kamu utus untuk melayani aku dalam keperluanku. Karena ia sangat rindu kepada kamu sekalian dan susah juga hatinya sebab kamu mendengar bahwa ia sakit. Memang benar ia sakit dan nyaris mati, tetapi Allah mengasihani dia dan bukan hanya dia saja, melainkan aku juga, supaya duka citaku jangan bertambah-tambah. Itulah sebabnya aku lebih cepat mengirimkan dia supaya bila kamu melihat dia, kamu dapat bersuka cita pula dan berkurang duka citaku. Jadi sambutlah dia dalam Tuhan dengan segala sukacita dan hormatilah orang-orang seperti dia. Sebab oleh karena pekerjaan Kristus ia nyaris mati dan ia mempertaruhkan jiwanya untuk memenuhi apa yang masih kurang dalam pelayananmu kepadaku. Nah, dari sini kita belajar mungkin ayatnya sedikit ya terkait Epafroditus. Tapi akan Mbak Ita ceritakan dulu siapa sih Epafroditus ini. Jadi ceritanya Rasul Paulus yang memang tugasnya menyampaikan Injil, menyampaikan berita kesukaan buat para jemaat ya. Dan saat ini kesempatannya adalah di Filipi. Ternyata Rasul Paulus ini tengah dipenjara di Roma. Di sini Paulus itu mengutus ada 2 orang sebenarnya, Timotius dan Epafroditus. Nah, kita fokusnya ke Epafroditus. Jadi Epafroditus ini adalah seorang jemaat di Filipi. Dia ditunjuk untuk membantu atau menjadi pelayan ya, untuk membantu Paulus dalam memberitakan Injil. Nah, di sini nanti teman-teman Mbak Ita tunjukkan satu peta sejauh mana perjalanan yang harus ditempuh Epafroditus. Jadi Epafroditus ini dari peta ini yang ada nomor angka 29-nya tulisannya Filipi, dia harus melakukan perjalanan ke Roma. Ya, Roma sendiri sampai menyeberangi lautan kalau kita lihat gambarnya ya. Dari situ dia harus ke Roma karena harus mengambil surat yang sudah disiapkan Paulus. Surat itu ya adalah berita kesukaan atau Injil yang harus disampaikan di jemaat Filipi. Nah, dari si Epafroditus ini perjalanan dari Filipi sampai dengan ke Roma, dan dari Roma dia kembali ke Filipi. Kalau kita mau coba googling ya, kita cari-cari berapa jaraknya sih jauhnya si Epafroditus ini. Ternyata kalau diukur sekarang kurang lebih sekitar 1200 kilo sekali perjalanan. Dan itu biasanya memakan waktu 1 bulan. Kalau sekarang ditarik jarak sekarang paling enggak Surabaya Jakarta aja 700-an kilo lebih. Nah, berarti harus nyebrang dikit ke Sumatera ya, entah Lampung atau Palembang. Itulah jarak yang harus ditempuh sekali jalan oleh Epafroditus. Nah, bayangkan apalagi jarak yang ditempuh di zaman dulu, di mana harus bisa ditempuh hanya dengan jalan kaki, kalau enggak dengan keledai.
dari sini si Epafroditus karena sudah ditunjuk untuk melayani Paulus atau membantu Paulus, dia akhirnya melalui perjalanan itu. Nah dari sini Epafroditus sudah melalui perjalanan dan ternyata ya tidak mudah teman-teman. Yang dia harus lalui adalah perjalanan yang jelas jauh ya, dan dia seorang diri sampai akhirnya diceritakan juga di sini bahwa dia sampai jatuh sakit. Kenapa Mbak Ita bilang dia, atau kita belajar juga bagaimana dia adalah tokoh yang setia dan bertanggung jawab? Karena dari Epafroditus ini dia setia, dia sudah ditunjuk, oke, aku ternyata harus melayani Paulus. Paulus sekarang posisinya ada di mana ya? Di Roma. Nah ternyata dia ini dari perjalanan Filipi dia tempuh ke Roma. Bisa aja kan dia sudah tetap aja ke Filipi, dia menunggu suratnya datang, tapi tidak, dia benar-benar membantu Paulus. Dia ke Roma dulu, habis itu dia balik lagi ke Filipi. Bentuk kesetiaan dia adalah ya dia menjalankan apa yang sudah diperintahkan. Dia fokus dengan apa yang sudah dijalankan dia. Dan yang kedua adalah dia bertanggung jawab. Sekalipun dia sempat jatuh sakit, pasti dia juga tahu aku harus mendatangi Paulus nih di penjara malah. Tapi dia benar-benar melakukan itu. Dia melakukan perjalanan jauh, dia kembali lagi sampai akhirnya dia bisa menyampaikan atau memberitakan Injil yang sekarang pun ini kita baca. Kalau teman-teman tadi baca dan lihat udah jelas ya bahwa yang kita baca sekarang ini jelas dari hasil perjuangannya Epafroditus. Dia benar-benar menyelesaikan tanggung jawab tugasnya dia sampai akhir. Dan satu lagi ya, kita belajar tentang daya juang. Nah kalau Mbak Ita perhatikan, kita itu kan sekarang teman-teman remaja khususnya kalau lagi bingung cari materi pelajaran, atau ya sekarang ini deh kita firman Tuhan, cari dulu siapa sih Epafroditus. Biasanya kita cuma ketik HP, kita cuma bergerak bangun sebentar, ambil HP, ketik-ketik. Pelajaran kita bisa coba buka brandly.com kalau Mbak Ita lihat ya, atau cari googling lah, kita udah nemuin. Dari situ kan kita istilahnya berjuangnya cuma ya bangun, ngambil HP, selesai. Tapi beda dengan di saat zamannya Epafroditus ini, bahwa saat dia harus melakukan sesuatu, dia tidak hanya harus butuh kekuatan, karena tadi dia berjalan jauh, fisik yang kuat, dan juga jelas perjuangan dia, daya juang ini dibutuhkan untuk melengkapi kesetiaan dan pertanggungjawabannya dia. Kalau dia nggak punya daya juang tinggi, dia jatuh sakit sewaktu di jalan ya, atau sewaktu dia sudah sampai ataupun harus kembali, dia bisa aja nyerah. Bayangkan kita sekarang aja, mungkin kalau bayangin, wah yang dulu kan jauh Mbak Ita. Oke, kita bayangin aja, kita dari Surabaya sekarang kita ke Jakarta. Tapi dengan coba naik sepeda misalnya. Mungkin bisa juga ada yang oh ya udah enjoy, tapi sampai sejauh mana nih, pasti kita semua juga ada rasa bisa aja capek. Kita bosan. Tapi dari mana daya juang kita itu saat kita memang sudah bertanggung jawab untuk menyelesaikan tugas kita sampai akhir. Nah, itulah yang dilakukan, itulah jalan yang dipilih oleh Epafroditus. Dia setia bahwa saat dia sudah mengiyakan, oke, saya menjadi pembantu atau pelayan dari Paulus. Ya, dia itu lakukan. Dan yang kedua, dia melakukan dengan penuh tanggung jawab. Dia mau jatuh sakit, dia mau tahu bahwa kondisi jemaat di Filipi itu memang karena mereka isinya adalah dulu bangsa penjajahan, dulu ada bangsa jajahan, mereka terpisah ya antara ada bangsa Yahudi dan yang bukan Yahudi. Di sini banyak karakter, banyak juga bertemu dengan orang-orang yang bisa saja belum percaya Tuhan, bisa saja mereka saling perselisihan, pertengkaran ya, bahkan karena pernah ada terjadi perang. Tapi si Epafroditus percaya bahwa ini tugas yang saya harus lakukan, ini tugas yang aku harus lakukan. Dan yang terakhir dia punya daya juang itu. Oke, nah dari Epafroditus kita juga Mbak Ita mau tunjukkan salah satu contoh ya dari firman Tuhan itu. Kita belajar dari nih contoh film judulnya The Premium Rush. Oke, jadi kalau mungkin teman-teman ada yang mungkin sudah pernah lihat atau belum, jadi di ceritanya nih ya, Premium Rush ini ada seorang pengantar barang, bisa surat ya, namanya Wiley. Kita nanti akan lihat beberapa, nah ini ada adegan-adegannya, jadi ada potongan-potongan videonya. Jadi di sini si Wiley ini suatu ketika dia diberikan tugas, dia ada seorang perempuan namanya Nima meminta untuk mengirimkan sebuah paket di dalam sebuah amplop.
Nah si Wiley ini udah nggak tahu ya, oh ini paketnya apa, pokoknya dia karena tugas dia hanya tahu oke, aku harus mengantarkan tugas satu. Dia setia bahwa pekerjaanku sebagai pengantar, jadi oke, aku akan menjalankan itu seberapa jauh pun, atau bahkan dia nggak tahu sebenarnya isi paket itu apa, bahaya atau tidak dia lakukan. Yang kedua, dia bertanggung jawab. Ternyata paket yang dia bawa ini ternyata memiliki sebuah pesan yang membuat beberapa orang ternyata harus mengejar si Wiley. Dari yang mulai sesama polisi, karena tadi ya ini nggak boleh ditiru ya, dia melanggar lalu lintas. Kedua, ternyata ada salah satu pria yang mengejar dia karena tahu bahwa barang ini nggak boleh sampai ke orang yang tadi harusnya terima. Tapi si Wiley ini bertanggung jawab karena sudah tahu bahwa oke, ini tugasku, oke, aku harus mengantarkan barang ini sehingga aku mengirimkan. Nah, kita bisa lihat sampai dia kejar-kejaran seperti apa, rute yang ditempuh, dan bahkan sampai jatuh, kecelakaan, tapi dia melakukan tugasnya. Ketiga, daya juang tadi. Salah satunya saat tahu dia sudah kecelakaan, ya udah tubrukan, dia jatuh, bahkan sudah dibilang tuh tulang rusuknya retak, tapi dia tetap berusaha untuk bisa lari dari yang penjahat tadi dan mencoba untuk tetap mengirimkan barangnya, walaupun tetap akhirnya dibantu oleh temannya. Nah, tapi dari sini kita juga belajar, ini dalam kehidupan kita sehari-hari. Kalau tadi kan masalah ini mengantarkan barang, satunya Epafroditus mengirimkan sebuah berita ya atau Injil untuk jemaat di Filipi. Nah, bagaimana dengan teman-teman remaja? Bahwa saat ini di masa pandemi banyak hal yang harus kita ubah atau yang harus kita juga tingkatkan dalam hal, kalau teman-teman sekarang adalah statusnya apa sih, remaja ini pelajar. Berarti apa yang menjadi tanggung jawab pertama kita? Kita belajar menentukan yang menjadi prioritas kita. Kembali lagi seperti kisah Epafroditus dan Wiley, di mana saat mereka sudah menentukan prioritas atas apa yang mereka lakukan, pastinya ada tantangan yang kadang mereka harus jumpai. Epafroditus, di mana tantangannya adalah perjalanan yang jauh, dia juga sempat jatuh sakit, tapi dia juga harus bisa melaksanakan tanggung jawabnya, yaitu mengirimkan atau menyampaikan surat Paulus sampai dengan di jemaat Filipi. Wiley, terkadang tantangan selain bahaya yang harus dihadapi, dia juga bisa saja menemukan tantangan dengan orang-orang di sekitarnya atau bahkan orang lain yang juga berusaha mengganggu pekerjaannya. Nah, dari teman-teman remaja sendiri, pasti bisa juga berjumpa dengan tantangan-tantangan dalam kehidupan kita sehari-hari. Saat kita sudah berusaha untuk fokus belajar, tidak jarang, kadang kita juga pasti punya keinginan lain, yang itu bisa menjadi tantangan kita. Kita bisa saja menjumpai rasa bosan, kita juga kadang ingin chattingan sama temen, bahkan diajak tiktokan bareng, atau bisa juga melihat tontonan, tayangan YouTube yang itu sangat ingin kita lihat. Tapi kadang kita juga saat sudah menentukan prioritas, kita juga kadang harus mengalah atau mencoba untuk mengurangi keinginan kita itu dulu dengan kita melaksanakan atau bertanggung jawab dengan apa yang kita sudah lakukan dari awal, sehingga itu bisa kita tuntaskan sampai di akhir. Tantangan berikutnya, Mbak Ita menantang nih teman-teman. Kemarin kan ada link ya di Google Drive di saat teman-teman melakukan pekan kreativitas remaja. Nah, Mbak Ita pengen tahu bentuk tanggung jawab kalian, bentuk kesetiaan kalian, ataupun ada daya juang dari kalian ini, kalian bisa mengaplikasikan, lalu kalian rekam dalam bentuk video, kalian masing-masing upload di Google Drive itu. Nanti akan dibantu share ya sama mungkin Mbak Alin di grup remaja, link untuk kalian share. Jadi video selama kalian melakukan 3 hal tadi. Kiranya firman hari ini, di pagi hari ini bisa memberikan berkat buat teman-teman semua ya, dan tetap juga semangat dalam masa pandemi ini. Mari teman-teman bersama-sama kita memperbarui iman kita dengan mengucapkan kembali pengakuan iman rasuli. Teman-teman kami undang untuk bangkit berdiri dengan tangan kanan di sebelah dada kiri. Pengakuan iman rasuli. Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus, Anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus,
lahir dari anak darah Maria, yang menderita di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga, bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah Bapa yang Maha Kuasa, dan akan datang dari sana untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan daging, dan hidup yang kekal. Tiba saatnya kita akan mengumpulkan persembahan kita. Kiranya kita mempersembahkan persembahan kita dengan penuh sukacita dan diiringi dengan lagu Beri Syukur. Beri syukur, berilah syukur, beri syukur, susah ataupun senang, beri syukur. Panjatkan doamu sepenuh hatimu, kasihnya Yesus jadi milikmu. Beri syukur, berilah syukur, beri syukur, susah ataupun senang, beri syukur. Panjatkan doamu sepenuh hatimu, kasihnya Yesus jadi milikmu. Teman-teman, mari kita berdoa. Terima kasih Bapa untuk segala berkat dan kesempatan yang Kau berikan kepada setiap kami, sehingga kami bisa mengumpulkan persembahan kami dengan penuh sukacita dan penuh ucap syukur. Kiranya persembahan kami bisa berguna untuk pelebaran kerajaan-Mu di bumi ini. Dan berkati juga tangan-tangan yang mengelola, kiranya diberi hikmat takut akan Tuhan. Bapa, kami juga ingin menaikkan doa syafaat kami. Kiranya bangsa negara kami boleh dipulihkan Bapa dari masa pandemi ini. Kiranya kami semua dapat hidup seperti sedia kala. Berkati juga keluarga kami, orang tua, kakak, adik, maupun saudara-saudara kami, maupun teman-teman kami. Dalam setiap pergumulan mereka, kiranya Engkau juga senantiasa memberkati dan diberikan kesehatan. Dan berkati juga kami anak-anak remaja, kiranya kami bisa menjadi teladan untuk sekitar kami. Berkati juga studi kami dan pergaulan kami dengan teman-teman, kiranya kami juga bisa menjadi berkat untuk sekitar kami. Inilah doa kami Bapa, yang kami serahkan dalam doa yang Kau ajarkan kepada kami. Bapa kami yang ada di surga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkau yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Nah teman-teman, kita sudah di penghujung ibadah kita, dan tadi di firman tadi yang sudah dijelaskan sama Mbak Eta, yaitu kita belajar dari tokoh Alkitab bernama Epaphroditus. Nah, Epaphroditus ini adalah tokoh Alkitab yang setia dan taat dalam menjalankan tugas dari Tuhan. Nah, kita juga sebagai anak-anak remaja, kiranya kita juga bisa meneladani tokoh bernama Epaphroditus ini. Jadi kita tidak boleh malas, kita harus setia dalam melayani Tuhan. Nah, untuk merespon firman tadi, kita sama-sama memujikan lagu Aku Anak GKJW. Aku anak GKJW, gereja dalam kasih-Nya, berjuang bersama, belajar berkarya bagi nama gereja. Aku anak GKJW, teladan bagi semua,
menjadi rema dalam kehidupan kita sehari-hari. Dan kiranya kasih karunia, damai sejahtera, dan sukacita dari Allah Bapa menyertai kita semua. Selamat hari Minggu, Selamat hari Minggu.